Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah pertempuran Nicopolis. Pertempuran Nicopolis terjadi pada masa Sultan Bayazid pertama, dalam rangka memperluas kekuasaannya. Ia berhasil menaklukkan beberapa wilayah Eropa, di antaranya Serbia dan Bulgaria. Raja Sigismund yang khawatir akan invasi yang dilakukan Daulah Utsmaniyah, meminta bantuan kepada Paus Boniface IX untuk membentuk aliansi Nasrani Salib Eropa pada tahun 1394 Masehi. Untuk menarik dukungan negara-negara Eropa, ia memanfaatkan rasa sentimen keagamaan penduduk Eropa terhadap Islam dengan retorika perang salib, puncaknya pada tanggal 25 September 1396 Masehi. Terjadi pertempuran hebat antara pasukan salib dengan Daulah Utsmaniyah di Nicopolis yang dimenangkan oleh pasukan Sultan Bayazid pertama. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya, mendeskripsikan kronologi awal pertempuran dan berakhirnya, serta menganalisis dampak yang terjadi pasca pertempuran Nicopolis. Penelitian ini menggunakan pendekatan politik, untuk membahas konflik dalam bentuk pertempuran yang terjadi antara Sultan Bayazid pertama dengan aliansi Nasrani Salib Eropa, sehingga menyebabkan pertempuran Nicopolis tahun 1396 Masehi. Digunakan pula teori konflik yang digagas oleh Louis Alfred Chaucer. Teori ini digunakan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya pertempuran, kronologi, dan dampak pertempuran Nicopolis 1396 Masehi. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dan metode yang digunakan untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu melalui 4 tahapan yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pertempuran Nicopolis adalah adanya ekspansi wilayah yang dilakukan Sultan Bayazid pertama di Eropa dan rasa sentimen keagamaan kaum Eropa Nasrani Salib terhadap Islam yang semakin berkembang di wilayah Eropa. Pertempuran Nicopolis diawali dengan pengepungan yang dilakukan pasukan salib terhadap wilayah Nicopolis, kemudian disusul oleh pasukan Daulah Utsmaniyah untuk memberikan perlawanan terhadap pasukan salib. Pertempuran ini dimenangkan oleh pasukan Muslim yang dipimpin Sultan Bayazid pertama. Dampak dari pertempuran itu Sultan Bayazid pertama dapat memperkuat eksistensinya di Eropa, sedangkan kaum Nasrani Salib mengalami kerugian materi yang cukup besar. Kemudian masyarakat Muslim Arab banyak yang hijrah ke Eropa dan dibuatnya militer Granze, perbatasan militer, di Habsburg, Hungaria. Dalam pendapat yang lain dikatakan bahwasanya Kesultanan Utsmaniyah yang sering disebut dalam bahasa Turki modern sebagai Osmanli Imparatorlugu, Kekaisaran Utsmaniyah, atau Osmanli Devleti, Negara Utsmaniyah, kadang disebut Kesultanan Turki merupakan kesultanan yang berhasil mengalahkan pasukan Kristen dalam pertempuran Nicopolis di bawah pimpinan Bayazid pertama. Melemahnya Kekaisaran Bizantium seusai Perang Salib keempat dan runtuhnya Kekaisaran Mongol selama bencana Maut Hitam pada tahun 1347 Masehi membuat para Sultan Utsmaniyah berani menyeberang Eropa pada tahun 1352 Masehi dan menaklukkan Yunani dan Balkan. Pada tahun 1361 Masehi, Sultan Murad menaklukkan Adrianopel, dan pada tahun 1386 Masehi Sultan Bayazid pertama merebut Sofia. Bayezid dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani, cerdas, murah hati, dan demikian ambisi untuk melakukan perluasan wilayah Utsmani. Oleh karena itulah dia menaruh perhatian besar pada masalah kemiliteran dan berencana menaklukkan negara-negara Kristen di Anatolia. Hanya dalam jangka waktu setahun, negara-negara itu telah berada di bawah kekuasaan pemerintahan Utsmani. Dalam geraknya Bayezid pertama digambarkan laksana kilat di antara dua front Balkan dan Anatolia. Oleh karena itu, dia diberi gelar, Sang Kilat. Pada tahun 1396, tepatnya pada tanggal 25 September Kesultanan Utsmaniyah di bawah pimpinan Bayezid pertama mulai mengalahkan pasukan Kristen dalam pertempuran di Nicopolis. Berlangsungnya peristiwa tersebut menyebabkan kekalahan aliansi bala tentara salib dari Hongaria, Bulgaria, Kroasia, Wallachia, Perancis, Bourgogne, Jerman, dan berbagai macam pasukan di tangan pasukan Utsmaniyah, pengepungan benteng Nikopol di tepi sungai Donau dan menyebabkan berakhirnya Kekaisaran Bulgaria kedua.
Pertempuran ini sering disebut sebagai Perang Salib Nikopolis karena merupakan salah satu perang salib skala besar yang terakhir pada abad pertengahan, bersama dengan Perang Salib Varna pada tahun 1443-1444. Jumlah keseluruhan tentara salib saat itu adalah 120.000 pasukan dari berbagai negara, Kekaisaran Romawi Suci, Perancis, Hongaria, Wallachia, Ksatria Hospitaller, Venesia, Genova, dan Bulgaria. Pasukan ini berangkat menuju Hongaria pada tahun 1396. Namun para pemimpinnya berselisih pendapat dengan Zygmunt sebelum peperangan dimulai. Zygmunt lebih mengedepankan taktik bertahan hingga pasukan Utsmani datang menyerang. Hal ini ditentang para jenderal dan komandan perang yang berpendapat untuk menyerang langsung. Mereka menyeberangi Donau, yang akhirnya sampai di Nikopol sebelah utara Balkan. Mereka mulai mengepungnya. Pada awal peperangan, mereka berhasil unggul atas pasukan Utsmani. Namun tiba-tiba Bayezid muncul dibarengi 100.000 pasukan. Jumlah ini lebih sedikit dari pasukan gabungan Eropa Salibis. Namun, mereka lebih unggul dalam kedisiplinan dan persenjataan. Akibatnya, binasalah sebagian besar tentara Kristen. Mereka terpaksa lari tunggang langgang. Ada pula sebagian yang terbunuh dan sebagian pemimpinnya ditawan. Pasukan Utsmani dalam pertempuran Nikopol ini berhasil mengumpulkan harta rampasan perang yang melimpah dan mampu menguasai barang simpanan musuh. Banyak pembesar Perancis yang tertawan dalam peperangan ini. Di antaranya adalah Graf Nevers. Bayezid menerima tebusannya dan dia dibebaskan dari tawanan. Sultan sendiri menegaskan agar dia bersumpah untuk tidak kembali berperang melawan dirinya. Kala itu, Bayezid berkata padanya, "Saya membolehkanmu tidak menaati sumpah ini, engkau boleh saja untuk kembali berperang melawan saya. Sebab tidak ada satu hal pun yang saya lebih senangi daripada memerangi semua orang Kristen Eropa dan saya menang atas mereka." Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.